Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan mencoba membahas materi terkait dengan obesitas. Mungkin cerminan diri saya sendiri ya, obesitas gitu ya Bu ya. Tetapi dari sini saya mau belajar dengan narasumber kita ya, terkait dengan obesitas itu sendiri dan judul kita pada kesempatan kali ini adalah obesitas di usia muda, ancaman yang sering diabaikan. Nah, bersama saya di studio narasi ini telah hadir narasumber yang luar biasa ya. Beliau adalah Kepala Puskesmas dari Sayung Satu, Ibu Dr. Retno Widyastuti, MH. Kita sapa dulu untuk beliaunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik ya, Ibu, ya. Tadi sendirian ya, Bu, ya, ya diantar tidak ada yang nganter ya, Bu, ya? sendiri, Udah biasa sendiri ya, Bu, ya, udah ke biasa, mana-mana ya. ya. Baik, terkait dengan materi kita, nggih kami ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir di studio narasi. Ya. Dan kami persilahkan Ibu untuk menyapa sahabat saya dulu, Bu, silakan. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Retno Widyastuti, Kepala Puskesmas Sayung Satu. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, bugar, dan tetap semangat. Baik, harus tetap semangat ya, Bu, Ya, ya, terutama semangat menurunkan berat badan. ya, itu pasti ya. Iya pasti ya, Bu, ya. Karena selain mengganggu penampilan, ya mungkin ya, Bu, ya, untuk Ya, sebagian besar mungkin ya ada yang seneng sih untuk BB-nya yang, tinggi atau gede gitu ya, ya. Tetapi memang secara kesehatan itu kan ada nilai idealnya gitu kan. ya, Dan pas sekali ini, Bu, kita bahas ya terkait dengan obesitas terutama pada anak-anak ini, Bu. ya. Kan terlihat, imut, menggemaskan, kayaknya gemes gitu ya kalau ada lihat anak dengan, Gemuk, postur yang tubuh yang gemuk, ya. gemuk, terus, Lucu, dianggap lucu, lucu. iya, terus Heeh, gemes gitu ya, Bu, ya. Padahal ada ancaman ancaman ya, yang besar yang di besar situ ya, dalam Ibu, ya, tubuhnya. terkait dengan obesitas ini. Ya, Nah, terkait dengan obesitas ini sendiri mungkin para sahabat sehat mungkin perlu tahu ya, Ibu, ya, sampai batasan mana ini untuk obesitas? ya. Bisa Terima kasih dijelaskan? ya. Nggih. Yang pertama mungkin, kita harus mengenal apa sih, obesitas itu ya, Bu, Mhm ya. Obesitas mhm. adalah suatu kondisi di mana, penumpukan lemak ya, lemak Mhm. tubuh yang berlebihan yang mengganggu kesehatan, ya. Mmm. Intinya obesitas di usia muda ini, paling banyak memang ya, pada anak-anak, Mhm. remaja, dewasa muda, kurang lebih umurnya 30 tahun, ya. Mhm. Secara terlihat ya, obesitas pada anak-anak itu biasanya pada di daerah, leher, Mhm. perut Mhm. ya, kemudian di pantat ya, Mhm. di paha, terus di dada ya. Adapun untuk, eee, orang dikatakan obesitas tuh ada beberapa ya, Mhm. kriteria obesitas ya. Mhm. Yang pertama itu normal ya, orang dikatakan normal tidak obesitas itu bila, indeks massa tubuhnya Z score-nya itu antara -2 Mhm. dan, +1 SD, standar deviasi, Mhm. itu yang normal. Normal. Untuk yang, resiko gizi Mhm. lebih, itu yang kedua ya, Mhm. itu di antara, Z score-nya di antara 1 +1 Mhm. dan +2 standar deviasi. Mhm. Untuk yang overweight Mhm. atau, gizi lebih ya, Mhm. itu Z score-nya di antara +2 sampai +3 standar deviasi. Mhm. Terus yang untuk, yang obesitas sendiri, Mhm. orang yang dikatakan obesitas itu Z score-nya di antara lebih dari +3 SD, ya Mhm. itu nanti, diukur dulu ya Mhm. IMT-nya, Massa tubuh. indeks massa tubuhnya, baru dilihat, ada skala atau tabel, pertumbuhan, nanti Mhm. dilihat di situ, bisa dilihat. Itu, kalau berbicara Z-score dan lain sebagainya, itu kan ada di ya Iya, buku apa ya, yang pemantauan yang di KMS itu ya, iya, Ibu, itu ya. ada, Itu kan, lebih ke anak-anak ya, Ibu, ya. iya. Tapi kalau untuk IMT sendiri, Bu, kalau untuk masyarakat awam itu berapa ya nilai normalnya?
Yang pertama kita harus mengukur berat badan Mhm. orang, itu dibagi dengan tinggi badan, Mhm. per kuadrat, itu Mhm. hasilnya berapa nanti Mhm. dibandingkan ada standarnya untuk Mhm. anak-anak. Tapi untuk dewasa, kalau IMT itu tinggi badan dikurangi 110 kalau dewasa, Mmm, gitu. Itu begitu ya. sama dengan berat badan Mhm kita. mhm mhm. Jadi untuk yang anak-anak bisa dengan Z-score yang bisa Z-score-nya dipantau, di tabel melalui kurva atau tabel tabel kurva, pertumbuhan, tabel pertumbuhan dan biasanya ini tersedia di posyandu-posyandu ya saat iya, kita melakukan penimbangan ataupun pengukuran untuk, perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya ya, Ibu, ya, biasanya terpantau jelas ya seperti itu. Kemudian kenapa ya, Ibu, ya, ini lebih banyak terjadi di usia muda ini? Seperti apa ini? Kenapa? eee, ya faktornya bermacam-macam ya, Mhm. karena, eee, obesitas di usia muda itu ada resiko kesehatan atau Aktivitas fisik ya mungkin, mager mungkin ya, Bu, ya? iya mungkin Berpengaruh ya, Bu, ya? bisa, heeh. Mhm. Mmm, Ya karena untuk mungkin, penyakit di usia muda itu banyak, anak muda yang, kurang pengetahuan, satu ya, satu pengetahuannya kurang pengetahuannya ya, kurang tentang, seberapa penting sih untuk, menjaga ya. menjaga kesehatan ya, Mhm pola mhm. makan kayak gitu mungkin ya, tidak sampai ke arah ke obesitas kayak gitu. Terus yang kedua sekarang, banyak anak-anak yang males olahraga kayak Nah gitu. itu Ibu, mager ya, Ibu, Iya, ya? heeh, nggak anak-anak aja sih yang remaja ya, Remaja, udah dewasa dewasa, itu lansia. sekarang hasil, Mhm kita cek lagi kemarin aja banyak yang mhm. tidak melakukan olahraga rutin tiap minggu, CKG ya itu apa, Ibu? cek kesehatan gratis. Oh, Iya iya, jadi iya, mungkin ada beberapa dari ilmu, sahabat sehat heeh, ada yang belum tahu iya CKG mungkin ya, walaupun itu secara iya program nasional ya, iya, Bu, ya? program nasional dari Mhm, pemerintah ya, mhm terus mhm. mengkondisikan untuk melakukan cek kesehatan gratis ya, Jadi pengetahuannya selain pengetahuan kurang, kemudian iya mager, terus apa lagi iya, Ibu mungkin faktor yang eee ini, mungkin, banyak anak muda atau dewasa sekarang, kayak apa ya, kayak konsumtif ya yang junk food ya itu? itu makan ya tadi pola makan, masa pola Mhm, makan yang tidak sehat, ya mhm, kayak gitu. mhm, Mungkin tinggi apa, kalori, karbohidrat, mhm, tinggi gula, mhm, terus tinggi, yang mhm lemak-lemak mhm ya, mhm, terus tinggi protein juga, kan mhm, banyak yang di sekolah-sekolah, yang di tempat-tempat lingkungan kita yang, makanan yang seperti tersedia dan ini lebih mudah, padahal itu membuat kita, menambah ya, menambah berat berat mhm, badan kita mhm, dan, akan menimbulkan suatu penyakit, ya kayak gitu. mmm. Seperti Jadi itu. heeh, jadi gini ya, Bu, ya, jadi intake-nya berlebih, tapi Mhm. karena dia mager, Iya, jadi tidak tersalur, akhirnya menjadi penumpukan penumpukan di dalam tubuh. dalam tubuh, mungkin di beberapa bagian, Iya, setiap orang beda ya, Ibu, ya, ada yang di di pahanya, mungkin pahanya, ada yang di di dada, dada untuk yang leher ya, perempuan, di di perut kayak di gitu. perut, di Iya, di lengan mhm, tangan, kadang seperti itu, di paha gitu, di betis, mungkin beda-beda ya, Ibu, iya ya, seperti itu. Jadi, para sahabat sehat jangan malas untuk bergerak, sehingga karena asupan yang tinggi, terutama yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi kalori, kalori, nah itu tinggi akan gula, mudah sekali untuk terjadi penumpukan ya, Ibu, ya, di mana-mana. iya Sehingga, nggak enak ya dipandang ya, Bu, ya. Karena segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik ya, Bu, iya ya. Akhirnya jadi ancaman ya, Bu, untuk iya kesehatan. iya. Kenapa ini jadi ancaman? Ya, yang pertama, Mhm, obesitas di usia muda itu jadi mhm, ancaman, yang pertama karena faktor risiko kesehatan dalam mhm, jangka panjang ya, mhm, terutama penyakit-penyakit kronis ya, mhm, seperti hipertensi, tensi. diabetes tipe 2, terus penyakit-penyakit jantung, terus penyakit-penyakit yang merusak organ-organ di tubuh kita seperti liver, Mmm, atau pelemakan dalam liver kan ada penyakit ya. mhm, Terus yang kedua, kerusakan pankreas. Kalau memang pankreasnya itu sudah rusak ya, mhm, berarti kan kadar gula dalam darah itu meningkat ya. Jadi bisa menjadi, tinggi gula ya, mmm, yang menjadi penyakit diabetes mellitus ya, yang bisa komplikasinya ke mana-mana.
Terus penyakit-penyakit hormonal. Penyakit Mhm. hormonal misalnya pada wanita itu, PCOS ya, itu, eee, menstruasi yang tidak teratur, Mhm. ya biasanya kayak gitu. Mungkin itu ya, heeh. Mhm. Jadi Terus yang kedua mhm. yang kedua, tadi risiko kesehatan ya, yang Mhm. kedua itu dampak dari, psikologis Mhm. ya. Dampak Dampaknya psikologis itu, biasanya yang obesitas itu banyak anak-anak atau, yang dewasa ya mungkin pada minder, minder, pada merasa dirinya nggak eee, cantik ya lagi, iya, nggak maksudnya nggak keren banyak lagi. yang stres-lah maksudnya kayak gitu, kurang percaya diri Kurang intinya percaya diri. di baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, Mhm. kayak gitu. Mhm. Ini karena mungkin banyak, dari orang tua yang belum mengerti bahaya dari obesitas pada anak itu Mhm. ya, Mhm. kurang tahu, orang tua dalam mengkondisikan anak, eee, menurunkan ya maksudnya intinya kebablasan gitu loh, maksudnya Mhm. Mhm. nggak mengontrol kesehatan juga Mhm. anaknya, kan harus gemuk itu harus tetap dikontrol, maksudnya kan bisa sedini mungkin dapat dicegah kayak gitu, Mhm. tuh. Terus yang ketiga, eee, faktor lingkungan. Lingkungan. Ya, lingkungan penyebabnya banyak sekali sih lingkungan Mhm. dari keluarga mungkin dukungan orang tua ya maksudnya ya, dari tidak tersedianya, apa, yang, kalau dia gemuk tidak sebenarnya, peralatan kayak olahraga kayak gitu ya, Mhm. kalau kalau sebagai orang tua kalau dia support kayak gitu dia akan menyediakan, "Kamu olahraga 1 hari 1 jam apa 1/2 jam," apa kayak Mhm. gitu, untuk mengecilkan berat badan atau mengontrol makan, kayak gitu. Mmm. Orang tua tahu ilmunya Mhm. mungkin tidak sampai anak itu menjadi obesitas, kayak gitu. Terus, untuk, eee, sekolah juga sama ya, guru juga perlu, memberikan sebuah apa ya, maksudnya ya, pada anak-anak yang obesitas itu, tidak sampai terjadi merasa dirinya, oh kecil hati, Mmm. ini mengupayakan, tidak sampai terjadi depresi kayak gitu Mhm. pada Mhm. anak-anak yang kadang dia kan, mengurung diri di sekolah kayak gitu, merasa nggak Mhm. pede, "Aku nggak pede," kayak gitu. Terus belajarnya aja mungkin prestasinya juga turun, anak-anak yang Mhm. obesitas kebanyakan kayak gitu. Karena Memberikan semangatlah mhm. intinya Mhm. Mhm. dari guru-gurunya kayak gitu. Mhm. Karena lebih kadang ada beberapa siswa juga jadi bahan bullying ya, Bu, ya, kalau di Iya sekolah ya. iya Lebih, apa ya, kalau dengan iya, postur lebih obes gitu banyak biasanya banyak jadi bullying. dibully, banyak Heeh. diskriminasi Nah, itu juga, akhirnya maksudnya jadi jadi depresi, mhm. kayak gitu. Jadi harus dipantau, orang tua harus Iya benar-benar iya, memantau ya, Bu, ya, kalau memang pengen mhm, putra-putrinya iya. itu Selama ini sehat. aktivitas olahraga juga Mhm. pola makannya, Pola mengontrol makan, mengontrol mengontrol. pola makannya Mhm. kayak gitu. Mhm. Apalagi sekarang Dan tidak berseliweran, tidak menyediakan apa ya, makanan yang tidak sehat. instan. Iya, sekarang kan banyak satu kulkas saja khusus ini, nugget, ayam yang siap saji. Lah itu yang mempermudah, eee, anak itu makan, jadi Mhm. tidak dikontrol sama orang tuanya, kayak gitu. Itu banyak sekali sekarang, orang tua yang menyediakan makanan yang siap saji kayak gitu. Iya, karena, untuk mendapatkannya juga lebih relatif lebih Iya mudah iya dan mudah. berseliweran lebih Iya, murah. goreng aja ya, makan. Karena kesibukan orang Iya tua juga ya, Bu, ya, iya terus tadi untuk pengontrolan makan mungkin lebih kepada gizi seimbangnya ya, Bu, ya? iya Karena memang kan kebanyakan anak-anak itu kok sukanya nyemil, jajan, terus iya junk food itu iya. ya, Kita harus, seperti itu. memberikan nutrisi seimbang. Mhm. Ya gitu, menghindari makanan yang siap saji kayak gitu, Mhm. mengurangi gula, mengurangi Heeh. karbohidrat, Mhm. mengurangi yang makanan yang berlemak kayak gitu, mengurangi makanan yang tinggi protein kayak gitu ya. Terus ya selain Lebih seimbang iya ya, Bu, iya, nutrisi untuk seimbang kayak gitu, terus mengontrol makanan juga, terus mhm.
memberikan makanan yang berserat juga. Berserat Iya, ya. itu Jadi penting, kayak sayur, sayur buah buah, ya, itu sangat jadi penting, kayak harus gitu. tersedia di Terus rumah ya, Bu, ya? iya, heeh. Kadang Tapi beberapa anak-anak itu nggak mau. Ya, ya, harusnya heeh, dikombinasi membuat makanan, yang mengandung sayur, mungkin mhm, bisa menu diolah diolah ya, diolah. dengan kreativitas Iya, ibunya iya, gitu ya, Ibu, kayak gitu. ya. Jadi Ibu Itu tuh harus bisa. pinter dong, Bu. Iya, kalau menginginkan anaknya sehat. Heeh. Apalagi sekarang ilmu itu banyak ya, Bu, ya, bisa kita Iya, dapatkan ya. iya, Di Di Google, Google, di heeh. Iya, mana-mana di media sosial iya. tuh banyak sekali Kalau bertebaran ibu tuh. seorang ibu yang Mhm, kreatif mhm, dan, gesitlah maksudnya, mhm. apa ya, ilmu itu bisa didapat di mana-mana. Iya betul. Jadi tidak hanya tukang nyekrol TikTok, media sosial TikTok yang aja TikTok lain. aja kadang sekilas Mhm. ada ilmunya Ada juga. ilmunya juga Iya, ya. Jadi kayak ibarat 2 mata pisau ya, Ibu, ya, iya, untuk yang kayak HP itu kan kayak 2 mata pisau. Bisa, menjadikan kita lebih pintar, karena bisa banyak sekali sebenarnya ilmu yang ada di situ, tapi juga bisa menjadikan media untuk merusak iya. pikiran dan lain sebagainya, karena juga ada beberapa konten yang memang bisa membuat malas, membuat apa, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi bisa harus pintar memilih Memilih media media sosial sosial yang ya, baik dan ya, yang para ibu jangan bisa jangan lebih banyak ke media sosialnya daripada anak-anaknya ya. jangan banyak, media sosial yang Mhm, film ibu-ibu kadang ya, drakor, sinetron, nah itu. sinetron. Itu yang lebih banyak fokusnya pada untuk, Heeh, anaknya lah maksudnya mhm ya. mhm mhm. Terus ini kenapa sering diabaikan ini, Bu? Oh ya, Heeh, eee, obesitas di usia muda sering diabaikan karena heeh, masyarakat tuh menganggap ya, heeh, maksudnya anak yang sehat, anak mhm. yang gemuk, anak yang itu Nutrisinya heeh, ya, tercukupi, itu dia ya? makannya banyak, Mhm. minumnya banyak, ah, sehat Nyenengke, lah, nyenengke, lucu, kayak gitu. Padahal di baliknya itu ada banyak bom waktu. iya, heeh, dalam jangka waktu yang panjang akan penumpukan beberapa penyakit, heeh, ya Oh, itu. iya iya Iya. iya iya. Contohnya apa, Bu, penumpukan beberapa penyakit? Ya Karena itu kan penyakit-penyakit dia di kalau dia pembuluh darah ya? iya, iya, Heeh kalau dia, eee, kolesterol aja heeh mungkin ya, heeh mungkin kadar, kolesterol dalam darah mungkin meningkat, kalau heeh kolesterol meningkat bisa menaikkan darah tingginya, bisa ke heeh. arah komplikasi ke arah jantungnya juga, kayak gitu. Terus dia kalau memang, makanan yang tinggi gula ya, itu bisa kadar gulanya yang tinggi, kayak gitu, ya, menyebabkan dia menderita DM tipe 2 ya, CM tipe 2 ya ya? DM tipe 2 itu DM yang, pola gaya hidupnya aja sih Mhm mhm sebenarnya. mhm. Kalau DM tipe 1 yang faktor genetik harus Mhm. minum obat seumur hidup. Yang DM1, Iya, yang DM2 terkait pola mhm, hidup, pola hidup, gaya hidupnya. gaya hidupnya. Iya, Ya itu rata-rata sekarang iya, dialami oleh masyarakat kita ya, Bu, karena ya? sekarang itu penyakit-penyakit hipertensi, DM, jantung itu tidak menyerang orang tua. Banyak anak-anak muda sekarang yang banyak yang sakit. Mmm, DM, hipertensi jantung itu banyak ya. sekali ya karena itu, Konsumsinya yang konsumsi tidak ini ya. yang tidak sehat ya Mhm kayak mhm gitu. mhm. Aktivitasnya kurang, Mhm. olahraganya kurang, kayak gitu ya, mungkin Itu. itu. Jadi sering diabaikan bukan karena pengetahuannya minim, tidak masalahlah saya gendut, saya obes, karena memang, eee, kan makan saya banyak kan. Iya, Kadang ada itu, yang, berpikir juga kalau orang iya, obes itu banyak iya, uang, padahal banyak penyakit. padahal banyak penyakit ya. Iya, Jadi kalau dicek kesehatannya, mhm gulanya tinggi, mhm tensinya naik, kayak gitu, mhm kolesterolnya tinggi, kayak gitu. mhm Yang bahaya kan TG sama trigliserid sama LDL-nya itu, jadi yang harus dapat rutin Apa, di plak-plak itu yang dapat heeh, menyumbangkan heeh, penyumbatan pada saluran saluran darah pembuluh pembuluh darah darah ya, jantung ya. heeh. Kalau ngeplak plak 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 itu Iya, akhirnya mengeras, iya, kemudian ada jadi benturan, akhirnya retak. trombus, jadi dari daerah yang distal dia akan, infak ya, total dari Mhm. aliran darah ke jantung tidak ada, ya udah Karena tertutup tadi iya, ya, Bu, ya. Jadi kan ibaratnya kayak gini para sahabat sehat, jadi kalau kita konsumsi lemak, gula, karbohidrat, protein terlalu tinggi, tinggi, itu akhirnya nanti
menjadi, darah kita mengental, Iya, akhirnya ada, sisa-sisa dari karena mengental tadi ada beberapa yang menempel di pembuluh darah, dan itu terjadi sangat lama, lama itu bersifat mengeras kronis ya, dan jangka kronis panjang, jangka heeh, panjang, kemudian dia itu kan mengeras. Nah, iya, ketika ada benturan atau benturan atau apa, iya, kejadian yang tidak kita inginkan, jadilah iya, trombus, patahan-patahan namanya nggih, trombus terumbus ya, ya, Ibu, heeh, ya. trombus ya. Sehingga patahan-patahan itu bisa menyumbat di Iya, saluran pernapasan bagian distal dan pernafasan. akan mengakibatkan kematian Iya, jantung. dan Iya. tergantung ya, Bu, ya, Iya, itu tadi tergantung letaknya di mana posisinya yang distal bagian mana. Iya, tersumbat. Mhm. bisa di otak juga bisa, infak di otak kayak gitu, infak Mhm. di jantung juga bisa. Di mana aliran darahnya sirkulasi dari jantung ke seluruh tubuh dari bawah ke atas, Mhm. ya kayak gitu. Artinya itu bom waktu ya, Bu, ya? Iya, Obes itu? iya, Iya dalam ya? jangka waktu yang Karena panjang, dia ya kalau sudah semuanya apa, mhm, ada suatu, eee, masalah, dia mhm, stres, dia mhm, apa, mungkin sesuatu, apa, faktor, mmm, dia marah-marah juga marah juga bisa ya nanti tensi tinggi, mhm. karena sudah tensi tinggi mengakibatkan komplikasi ke jantung, kayak gitu. Kalau dia kadar gulanya tinggi juga, tambah juga nanti, Mhm. Jadi begitu ya, Ibu, iya, ya. Jadi gitu para sahabat sehat ini jangan diabaikan lagi. Obesitas itu suatu ancaman ya, bukan suatu hal yang menyenangkan atau, menggemaskan atau enak dipandang atau, berarti gizinya bagus, tetapi dari sisi lain tuh berarti membawa ancaman bagi tubuh kita, terutama banyak-banyak penyakit yang sudah disebutkan narasumber kita, gitu ya. Terus bagaimana ini Bu cara mencegahnya supaya kita iya. tidak obes lagi? Ini kalau saya lihat di diri saya juga ini nanti Nanti diukur aja Mbak, oh, tapi pantesan diukur ya ya. mendokumentasikan ini ilmunya Ibu, langsung ini ya, heeh. Eee, Mhm, untuk penanganan dan pencegahannya, mhm. yang pertama kita melakukan edukasi. Edukasi, kayak lewat Edukasi sini ya salah ya, satunya Ibu dengan ya? edukasi, Mhm, bisa edukasi pada, keluarga, baik orang tua, ayah dan ibu, edukasi yang ada di sekolah-sekolah ya. mmm, Edukasi itu bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Mungkin mhm. kalau ini tidak langsung ya, langsung ke sahabat sehat semuanya ya, Mhm maksudnya ya, mhm kalau kalau langsung berarti pasien kita langsung ya, mhm. kunjungan pasien. Kalau di sekolah juga kunjungan di sekolah-sekolah ya, baik itu di SD, Mhm. SMP, SMA ya kan. Dilakukan juga, Ibu? Ya dilakukan kayak gitu ya. Mmm, Kita melakukan edukasi, mhm terkait masalah gizi, mhm masalah, eee, psikologisnya ya terkait mhm obesitas di usia muda mhm itu mhm mhm ya. mhm Terus yang kedua, kita melakukan, pola gaya sehat, pola hidup sehat. mhm mhm Pola hidup sehat itu yang pertama kita tadi yang sudah saya sebutkan ya, pola makan ya. mhm Pola makan, satu mengurangin karbohidrat, mengurangin, gula, mengurangin lemak, mengurangin mhm protein yang tinggi kayak gitu ya. Menghindari makanan yang tidak sehat itu ya semuanya ya, yang siap saji juga sama ya. Terus yang kedua, melakukan aktivitas ya, aktivitas berolahraga ya mungkin, bagi yang obesitas memang, perlu dilakukan 1 hari sekali ya, minimal itu 60 menit, berarti 1 jam. Ya itu standarnya mhm ya. Ya mungkin saya sarankan mungkin semampunya ya, mungkin mhm kalau semampunya nanti bertahap lama-lama bisa mencapai 1 jam. Karena orang obesitas itu untuk gerak aja sangat susah, untuk mhm berdiri kadang, mhm untuk jalan ke sana dia merasakan, ya efek dari kegemukannya itu mungkin ya mhm sesek kayak gitu, mhm jalan lama kayak gitu mungkin merasa sesek kan itu sudah proses yang lama ya, mungkin bisa komplikasi ke jantung, sudah ada apa ya, sedikit, penyempitan mungkin ya, tapi kita tidak menyadarinya, ya kayak gitu ya. Mungkin, itu. Terus yang selanjutnya, tadi yang kedua aktivitas, mhm yang selanjutnya faktor psikologis ya, psikologis di sini, eee
dukungan orang tua juga ya, psikologis dukungan orang tua, dukungan bu guru juga di sekolah-sekolahan terhadap anak-anak yang obesitas ya, mengkondisikan supaya anak itu tidak mengarah ke anak yang depresi karena kegemukan, tidak mengarah ke anak yang, apa sih, minder kayak gitu ya, kurang Kurang pede, percaya diri, kurang mhm. pede, harus dikasih, semangat ya, sama, diedukasi sesering mungkin ya, maksudnya ya diingat, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, eee, kebiasaan. Seperti apa ini? Iya, kebiasaan biasanya anak obesitas itu, sering ngamar, ya sering tidur, sering main HP, jadi harus mengurangin, ya, Mmm, jadi diganti mengurangin dengan heeh, kegiatan-kegiatan yang iya, lebih heeh, yang bermanfaat ya, Mbak, gitu. bermanfaat ya, maksudnya ya, mengurangin nonton TV, Mhm. mengurangin main gadget, main, apa jenenge, PS kayak gitu, gitu. Harus, eee, melakukan kegiatan yang positif ya, kayak gitu, yang bisa, eee apa ya, bersosialisasi dengan lingkungannya. Iya, Iya, di itu masyarakat seringkali iya, anak-anak tuh ditinggalkan ya, pada Bu, nggak ya, mau pada nggak kenal iya, nggak kenal temen-temennya, teman-teman. Kadang kenalnya malah temen-temen medsos, Ibu, iya, kebanyakan, iya, online. maksudnya di, tetangga aja Mhm. sosialisasi sama tetangga tidak nggak mau, ya kayak gitu. Terus perlu didukung sama orang tuanya, gitu. Terus untuk selanjutnya, untuk anak yang obesitas yang perlu-perlu amat itu secara Mhm. medis ya, secara medis itu perlu dilakukan penanganan ya. Penanganan itu Yang memang sudah tidak tidak bisa bisa lagi diapa-apakan diapa-apakan dari ya. yang tadi itu Mhm. ya, maksudnya, Sepuluh langkah iya. nggak bisa. Ya, perlu dilakukan pengobatan, yaitu mungkin dari dokter yang berkompetensi ya mungkin ya, spesialis ya mungkin ya. Terus yang kedua, pemberian hormonal pada Mhm. anak-anak yang mengalami gangguan metabolik ya kan. Yang kayak tadi ya, pada perempuan yang menstruasi yang nggak teratur, ya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, terakhir yang Mhm. nggak bisa diapa-apain ya itu bedah bedah apa sih namanya? Lemak ya, Heeh, sedot ya. lemak. Bukan, Bukan? pengecilan, bedah lambung. Iya, Oh, karena, ukuran lambung ya? ukuran lambung. Kalau obesitas itu anak-anak yang obesitas itu lambungnya besar. Besar Jadi ya? kalau nggak besar dia belum merasa kenyang. Iya, Mmm, itu pokoknya makan iya terus ya, iya, itu nyemil yang terus ya? terakhir itu yang Heeh, terakhir. Maksudnya itu. itu Yang langkah terakhir yang paling terakhir kalau terakhir pas kalau nggak memang bisa heeh, tidak bisa apa-apa, heeh, mhm oke. mhm. Itu. Jadi itu para sahabat sehat. Jadi untuk menjadi, seimbang ideal tubuhnya itu banyak langkah ya, sampai yang terakhir tuh, logis Pengecilan, ya, iya, heeh pengecilan heeh, iya, harus ada yang dibedah gitu heeh, ya. iya. Nah itu sangat miris Bedah, ya, Bu, ya. itu itu yang berkompeten. Heeh, itu ya cuman Iya beberapa sih ya. iya, heeh, Jadi yang kalau ada zaman di lingkungan kita masih beberapa yang bisa diselamatkan kan, iya, seperti itu. mmm, Jadi itu para sahabat sehat, mungkin sudah kita bahas semua ya, Bu, ya. Mungkin dari apa itu obesitas, kemudian, kenapa bisa iya sampai di usia muda dan kenapa diabaikan, kemudian, faktor-faktornya apa saja, kemudian penyebabnya apa, kan seperti itu udah kita sampaikan ya, Bu, ya. sabun, Jadi untuk menutup jumpa kita, Ibu, mungkin ada beberapa pesan untuk para sahabat sehat yang iya, terkait dengan obesitas ini, monggo. oke, sahabat sehat saya Dokter Retno, saya berpesan, bahwa obesitas di usia muda itu Mhm. menjadi ancaman yang sangat serius ya, dalam jangka panjang terutama terhadap penyakit-penyakit yang kronis. Sayangnya obesitas di usia muda ini banyak yang sering diabaikan ya. Pencegahan dini dan pola hidup sehat merupakan kunci utama dalam menghindari kita obesitas. Obesitas di usia muda ini, perlu dukungan juga dari beberapa keluarga, sekolah, masyarakat, maupun, tenaga kesehatan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Baik para sahabat sehat, itu closing statement dari narasumber kita untuk menutup jumpa kita.
pada kesempatan kali ini dan kami ucapkan terima kasih Bu Retno, Sama-sama. Bu Dokter Retno, untuk ilmunya, udah sharing ilmu semoga nanti, bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua ya Ibu ya, seperti itu. Amin. Amin. Nggih. Baik para sahabat sehat, demikian closing statement dari narasumber kita Ibu Dokter Retno, dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya dan saya Sofi undur diri dan juga narasumber kita yang luar biasa Dokter Retno Widyasuti. juga undur diri dan juga Mas Niam juga undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.